Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, Mas Muhib, Mbak Fatimah, Dedek Maulana, dan seluruh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang masih tetap setia mendengarkan kajian Ramadan setiap harinya. Kajian kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 14 Ramadan 1441 Hijriah, 7 Mei 2020 Masehi, yaitu tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam Shahihain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Hadza lafzul Bukhari. Bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya, menjauhkan diri dari menggauli istrinya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Demikian menurut lafaz Al-Bukhari. Adapun lafal Muslim berbunyi ahya al-laila, menghidupkan malamnya, wa ayqaza ahlahu, membangunkan keluarganya, wa jadda, dan bersungguh-sungguh, wa syadda al-mi'zara, serta mengencangkan kainnya. Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari akhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian untuk mempersiapkan diri kita menuju 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita hampir berada di pertengahan Ramadan. Itu artinya 1 mingguan lagi, kurang, atau 5 harian lagi, kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan, yaitu mempersiapkan mental kita, mempersiapkan jiwa dan raga kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kajian kali ini sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya 1, menghidupkan malam. Ia mengandung kemungkinan bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya, dan kemungkinan pula beliau menghidupkan sebagian besar daripadanya. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah, ia berkata, ma'alimtuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subahi. Rawahu Muslim. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga pagi. Diriwayatkan dalam hadis marfu' dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, man adraka ramadhana sahihan musliman, barang siapa
mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai orang muslim, fasoma naharahu wa shalla wirdan min lailatin wa ghadda basarahu wa hafiza farjahu wa lisanahu wa yadahu wa hafaza ala salatihi fil jama'ati wa bakkara ila jumu'ihi faqad shoma syahra. Ini panjang nih. Panjang. Terjemahkan satu-satu apa langsung nih? Man adraka ramadhana sahihan musliman, barang siapa mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai orang muslim, fasoma naharahu, lalu puasa pada siang harinya, wa shalla wirdan min lailihi, dan melakukan sholat pada sebagian malamnya, wa ghadda basarahu, juga menundukkan pandangannya, wa hafiza farjahu, menjaga kemaluannya, wa lisanahu, lisannya, wa yadahu, dan tangannya, wa hafaza ala salatihi fil jama'ati, dan menjaga sholatnya secara berjamaah. Ya, ingat ya, dengerin, berjamaah. Wa bakkara ila jumu'ihi, dan bersegera berangkat untuk sholat Jumat. Nah, ini di luar pandemi corona berarti ya. Faqad shoma syahra, sungguh ia telah puasa sebulan penuh. Wastakmaral ajra, menerima pahala yang sempurna. Wa adraka lailatul qadri, mendapatkan lailatul qadri. Fa faza bi jaizatir rabbi tabaraka wa ta'ala, serta beruntung dengan hadiah dari Rabb yang maha tinggi. Qala Abu Ja'far berkata, jaizatun la tushbihu jawaizal umara'i, hadiah yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah para penguasa. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Yang kedua, tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk sholat pada malam-malam 10 hari terakhir. Sedang pada malam-malam yang lain tidak. Makanya nanti Mas Muhib, Mbak Fatimah, ayah bangunkan di 10 hari terakhir di malam-malam. Kita hidupkan bersama-sama malam-malam Ramadan di 10 terakhir. Ini mengikuti jejak Rasulullah, berarti kita melakukan sunnahnya. Tidak hanya mendapatkan pahala sunnah Rasulullah, tetapi kita mendapatkan segala pahala yang dahsyat berlipat ganda di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Oh, ini ngeri sekali ini. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bihim lailata 23, melakukan sholat bersama mereka, para sahabat maksudnya, pada malam 23, wa 25, 25, wa 27, dan 27, wa dzakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu, dan disebutkan bahwasanya beliau mengajak sholat keluarga dan istri-istrinya Lailata 27 khosotan, pada malam ke-27 khususnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menekankan dalam membangunkan mereka pada malam-malam yang diharapkan turun Lailatul Qadar di dalamnya. At-Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yuqizu ahlahu fil ashril awakhiri min Ramadan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Wa kullu saghirin wa kabirin yutiqu as-salata, dan setiap anak kecil maupun orang tua yang mampu melakukan sholat. No, keren kan? Artinya Rasulullah tidak hanya sholat sendiri, tetapi juga mengajak keluarganya. Siapa keluarganya itu? Ya anak-anaknya, ya istri-istrinya. Baik yang masih kecil maupun yang sudah atau tua, yang penting mereka mampu melakukan sholat. Dan dalam hadis sahih diriwayatkan, kana yatruqu Fatimata wa Aliyan lailan,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu Fatimah dan Ali pada suatu malam seraya berkata, fayaqulu ala taqumani fatusalliyani, tidakkah kalian bangun lalu mendirikan solat? Hadis riwayat rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Beliau juga membangunkan Aisyah radhiyallahu anha pada malam hari bila telah selesai dari tahajudnya dan ingin melakukan solat witir. Dan diriwayatkan adanya targhib, dorongan. Targhib itu artinya dorongan agar salah seorang suami istri membangunkan yang lain untuk melakukan solat serta memercikkan air di wajahnya bila tidak bangun. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dengan sanad sahih. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan dengan sanad sahih bahwasanya Umar radhiyallahu anhu melakukan salat malam seperti yang dikehendaki Allah, sehingga apabila sampai pada pertengahan malam ia membangunkan keluarganya untuk salat dan mengatakan kepada mereka, salat, kemudian membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Quran surat Thaha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Yang ketiga tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW mengencangkan kainnya. Maksudnya beliau menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya. Diriwayatkan bahwasanya beliau tidak kembali ke tempat tidurnya sehingga bulan Ramadan berlalu. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan, wadawa firashahu wa'tazala an-nisaa. Dan beliau melipat tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya, tidak menggauli mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Orang yang beriktikaf tidak diperkenankan mendekati atau menggauli istrinya berdasarkan dalil dari nas serta ijma'. Dan mengencangkan kain ditafsirkan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang keempat tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semuanya, yang nomor 4 adalah mengakhirkan berbuka hingga waktu sahur. Diriwayatkan dari Aisyah dan Anas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam 10 akhir bulan Ramadan menjadikan makan malam atau berbukanya pada waktu sahur. Dalam hadis marfu' dari Abu Sa'id ia berkata, la tuwasilu fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahri. Janganlah kalian menyambung puasa jika salah seorang Janganlah kalian menyambung puasa. La tuwasilu. Jika salah seorang dari kamu ingin menyambung puasanya, maka hendaklah ia menyambung hingga waktu sahur saja. Fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahari. Qalu, mereka bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau menyambungnya wahai Rasulullah. Qala, beliau menjawab, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wasaqin yasqini. Sesungguhnya pada malam hari ada yang memberikan makan dan minum untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan apa yang dibukakan Allah atas beliau dalam puasanya dan kesendiriannya dengan Rabb-Nya, oleh sebab munajat dan zikirnya yang lahir dari kelembutan dan kesucian beliau. Karena itulah sehingga hatinya dipenuhi al-ma'rifatul ilahiyah, pengetahuan tentang Tuhan, dan al-minnatur rabbaniyah, anugerah dari Rabb, sehingga menyenangkannya dan tak lagi memerlukan makan, sehingga
Rabb Allah mengenyangkannya dan tak lagi memerlukan makan dan minum. Adik-adik semuanya, Mas Muhib, Mbak Fatimah, dan Dedek Maulana. Yang kelima tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika idza kana fi Ramadhana nama wa qama. Jika bulan Ramadan seperti biasa, tidur dan bangun. Fa idza dakhala al-ashru, dan manakala memasuki 10 hari terakhir beliau, syadda al-mi'zara, beliau mengencangkan kainnya, wajtanaban nisaa, dan menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya, waqtasala bainal isha'aini, serta mandi antara maghrib dan isya, yakni al-maghriba wal isya'a. Rawahu, hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan sanadnya muqarib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir rahimahullah berkata, mereka menyukai mandi pada setiap malam hari dari malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar. Karena itu dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan di dalamnya turun Lailatul Qadar untuk membersihkan diri, menggunakan wewangian dan berhias dengan mandi sebelumnya, dan berpakaian bagus, seperti dianjurkan hal tersebut pada waktu sholat Jumat dan hari-hari raya. Dan tidaklah sempurna berhias secara lahir tanpa dibarengi dengan berhias secara batin, yakni dengan kembali kepada Allah, tobat, dan menyucikan diri dari dosa-dosa. Sungguh berhias secara lahir sama sekali tidak berguna jika ternyata batinnya rusak. Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuhmu, tetapi Dia melihat hati dan amalmu. Karena itu, barang siapa mengharap kepada Allah, hendaknya ia berhias secara lahiriah dengan pakaian, serta batinnya dengan takwa. Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adama. Ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 ya. Ya Bani Adama, hai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian, yuwari sawatikum warisha, untuk menutupi auratmu, walibasu taqwa, dan pakaian indah untuk berhias. Yuwari sawatikum risha, untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Al-A'raf, Quran surat Al-A'raf ayat 26. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yang berkenaan dengan 10 hari bulan Ramadan, yaitu yang keenam i'tikaf. Dalam Sahihain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, senantiasa beriktikaf, al-ashra al-awakhira, pada 10 hari terakhir min Ramadana, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, sehingga Allah mewafatkan beliau. La haula wala quwata illa billah. Nabi SAW melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar untuk menghentikan berbagai kesibukan, mengosongkan pikirannya, dan untuk mengasingkan diri demi bermunajat kepada Rabb-Nya, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna dan hakikat i'tikaf adalah memutuskan
hubungan dengan segenap makhluk untuk menyambung penghambaan kepada Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktikaf itu mengasingkan diri yang disyariatkan kepada umat ini, yaitu dengan i'tikaf di dalam masjid-masjid, khususnya pada bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriktikaf telah mengikat dirinya untuk taat kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah, serta memutuskan dirinya dari segala hal yang menyibukkan diri daripadanya. Ia beriktikaf dengan hatinya kepada Rabb-Nya dan dengan sesuatu yang mendekatkan hatinya kepadanya. Ia tidak memiliki keinginan lain kecuali Allah dan ridhonya. Semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikianlah kajian kita adik-adik semuanya. Kajian yang sangat dahsyat karena ini menyangkut dengan persiapan mental kita, jisman wa ruhan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Judulnya tadi apa? Tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian kajian pada hari Kamis 14 Ramadan 1441 Hijriah, 7 Mei 2020 Masehi. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinin ya Allah wa Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah.